Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, para pemirsa dan para hadirin sekalian, ini merupakan debat terakhir dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020. Dan dalam kesempatan ini pula, warga Lampung dapat menentukan siapa kira-kira yang layak untuk menjadi pemimpin kota Bandar Lampung 5 tahun ke depan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dan perlu diketahui bahwa acara ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan langsung saja kita panggil para pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Riko Menoza dan Johan Sulaiman. Kali ini akan mendengar pemaparan visi dan misi dari para masing-masing pasangan calon. Baik, dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak Riko dan Pak Johan, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabik pun, Bandar Lampung menghadapi pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai segi kehidupan. Menjadi evaluasi kita bersama untuk menciptakan peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan membangun fondasi ekonomi masyarakat yang saat kritis. Fakta hari ini, lambatnya antisipasi dari pemerintah, koordinasi lemah kebijakan dalam penanganan COVID-19 sehingga seluruh kecamatan berada dalam zona merah. Kebijakan ekonomi pemerintah kota yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, hanya mengutamakan pencitraan untuk kepentingan politik penguasa. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, seperti infrastruktur, penyediaan air bersih, transportasi publik, pasar, dan ruang terbuka hijau. Banyak program pemerintah kota yang belum menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Kami menawarkan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui perilaku hidup bersih sehat, senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, meningkatkan testing, tracing dan treatment dengan memfungsikan seluruh ambulans yang ada untuk pelayanan swab test drive-thru mobile, menjadikan rumah sakit umum daerah dan puskesmas menjadi tempat penanganan dan pencegahan pengendalian COVID-19, membuka 100.000 lapangan pekerjaan dan bantuan modal 5 juta rupiah untuk UMKM termasuk milenial, meningkatkan insentif dan tepat waktu kepada RT, Kaling, Babin, tenaga honor, guru ngaji, banbot, takmir masjid, tenaga kesehatan, kader PKK, kader posyandu, memberikan bantuan pangan bergizi senilai 1 juta rupiah per kepala keluarga selama 6 bulan, dan bantuan 1 juta rupiah selama 6 bulan bagi siswa kurang mampu. Seluruh program akan kami jalankan dengan melibatkan semua stakeholders, selalu menjaga dalam benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Mari bersatu mewujudkan Bandar Lampung baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2, Pak Yusuf dan Pak Tulus. Silakan waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan nomor 2, YouTuber Yusuf Tulus bersama rakyat, mempunyai visi dan misi Bandar Lampung makmur, unggul, dan berkeadilan. Makanya kami sudah jelaskan di dalam debat pertama dan debat kedua masalah visi misi ini, tetapi penekanannya itu kita harus membangun klaster ekonomi, sentra ekonomi, dan industri kreatif, dan UKM, dan startup sehingga kewirausahaan di Bandar Lampung ini akan meningkat. Yang kedua, yaitu kita harus fokus kepada pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, sehingga sekolahan sudah harus bagus, gratis tetap dipertahankan, dan tidak terlambat membayar yang namanya sertifikasi guru, tidak terlambat membayar P2KM, tidak terlambat membayar insentif guru honor. Bila perlu guru honor itu kita tingkatkan menjadi honor daerah. Yang ketiga itu membangun infrastruktur lingkungan, dan sampai kuburan pun harus kita siapkan, perizinan dan sebagainya. Khusus untuk COVID, kita memang harus focusing, yaitu anggaran APBD ke penanggulangan daripada bencana ini, dan serius kita menanganinya sehingga COVID ini protokol kesehatan kita pastikan akan tetap berjalan di semua lini, dan kita siapkan yang namanya rapid test setiap puskesmas, dan kita siapkan swab untuk semua warga Bandar Lampung ini, dan harganya tidak terlalu mahal 1M, jadi kita harus sudah siap, yaitu swab itu di rumah sakit Adadi, sehingga masyarakat Bandar Lampung sudah mengetahui terlebih dahulu masalah yang namanya rapid test ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 2. Cukup, Pak? Baik, terima kasih. Dan sekarang pasangan calon nomor urut 3, Bu Eva dan Pak Dedi, silakan waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, jika kami terpilih untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, kami yakin akan melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Kami akan meyakinkan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk pentingnya 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, juga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Karena dengan kita melakukan 3T dan 3M, insya Allah bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Saat ini nanti kami menjabat, apabila vaksin belum ditetapkan, Bunda Eva dan Pak Didi Abdullah memperbanyak menggratiskan swab antigen. Dan juga kami akan menetapkan juga bila ada nanti vaksin corona yang sudah ditemukan, kami akan menggratiskan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kami akan melanjutkan program pendidikan kesehatan gratis, pembangunan jalan dan jembatan, bantuan keagamaan dan meningkatkan keekonomian kerakyatan masyarakat. Dan tahun 2020-2021 kami berkomitmen akan membangun gedung kesenian dan budaya yang akan kami gratiskan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Hal ini utama kami akan melakukan memberikan pinjaman modal untuk UKM di Kota Bandar Lampung, mencetak pelaku UKM dan membantu pemasaran produk mereka. Kemudian kami juga melatih ibu-ibu di setiap RT untuk berwirausaha, mendata dan melatih anak-anak putus sekolah, dan menyediakan wadah bagi anak-anak milenial untuk berkreasi menyalurkan hobi dan keahliannya di Kota Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pemirsa, sesi tanya jawab ini akan kami mulai sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dan juga para hadirin. Dan kali ini di segmen kedua ini adalah sesi tanya jawab. Sesi menjawab pertanyaan, maksud kami yang sudah tadi amplopnya ini sudah dipilih oleh para pasangan calon. Dan pertanyaan ini seputar tema pertama, yaitu kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Bandar Lampung dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Baik, kita langsung mulai saja pertanyaannya. Ini tadi sudah dipilih amplopnya. Kita akan mulai kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Pak Riko, saya buka ya Pak amplopnya. Baik, pertanyaannya. Penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Bahkan semua kecamatan di Kota Bandar Lampung sudah terpapar COVID-19. Berarti klaster permukiman merupakan klaster baru penyebaran COVID-19. Jika Anda terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, seyogianya memusatkan perhatian pada pencegahan penyebaran COVID-19 di kawasan permukiman. Lalu bagaimana tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dan waktu untuk menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Yang pertama, langkah pemerintah adalah bagaimana menghimbau kepada masyarakat menyekat pintu-pintu masuk Kota Bandar Lampung termasuk pintu-pintu daerah perumahan-perumahan untuk melakukan yang pertama melakukan testing, kemudian tracing, kemudian treatment. Nah tentu dengan pola-pola seperti ini kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Berikutnya, untuk masyarakat sendiri terus dihimbau menggerakkan semua potensi aparatur yang dimiliki mulai RT, kepala lingkungan, lurah, dan seterusnya untuk bagaimana masyarakat selalu menjaga menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, dan juga melakukan menjaga jarak. Nah, tentu hal-hal inilah yang bisa dilakukan untuk bagaimana mengatasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menangani menyangkut masalah COVID. Yang kemudian dalam hal penanganan yang lebih difokuskan adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin banyaknya tempat-tempat untuk melakukan uji seperti rumah sakit umum daerah dan juga puskesmas yang ada di setiap kecamatan. Saya kira ini selama ini belum berjalan, hanya di beberapa puskesmas yang bisa melakukan swab
ulangi, yang bisa melakukan rapid, itu pun hanya rapid antibody, belum rapid antigen. Mudah-mudahan melalui, kalau kami diberikan kepercayaan, termasuk rumah sakit umum Baik, daerah, waktu kita Anda lakukan habis, Pak. untuk swab PCR. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riko. Selanjutnya kita akan buka amplop. Saya buka ya, Pak Yusuf. Pertanyaannya, kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan, namun ada juga yang menyebutkan garda paling belakang dalam penanggulangan COVID-19. Bagaimana menurut pendapat Anda dalam hal ini dan apa yang akan Anda lakukan dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan tenaga kesehatan? Waktu Anda untuk menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Jadi kita fokus ke urusan penanganan pencegahan COVID ini supaya puskesmas itu memang dinomorsatukan pembangunan baik fisik maupun prasarananya dan medisnya. Jadi kompetensi medis itu perlu dilakukan. Dan insentif yang selama ini hanya mendapatkan uang dari kapitasi BPJS, dia tidak mendapatkan tambahan dari APBD. Nah, kali ini kalau kita jadi wali kota, kita akan tambah yaitu medis ini, karena terus terang saja betapa beratnya jadi pahlawan yang namanya kesehatan ini, luar biasa, pakai baju lengkap ya kan, panas dan sebagainya. Makanya kami peduli, baik pembayaran P2KM yaitu pembayaran untuk puskesmas harus tepat waktu, tidak diutang-utang Pak. Selama ini terus terang saja diutang sampai setahun, dan saya pada saat menjabat PLT wali kota saya lunasin itu setahun yang namanya P2KM itu, dan billing juga saya lunasin. Ini bukan, saya punya pengalaman seperti itu. Bukan katanya saya tidak bisa melaksanakan ini, memimpin Bandar Lampung ini. Saya sudah pernah menjadi wali kota Bandar Lampung, menjalankan wali kota Bandar Lampung, dan sebagai PLT wali kota Bandar Lampung. Dan itu pun saya lunasin semua. Makanya di puskesmas tidak ada yang namanya tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Pak. Baik, waktunya segera habis. Terima kasih Pak Yusuf, dan sekarang ke Bu Eva. Saya buka ya Bu amplopnya. Baik, pertanyaannya, situasi dan kondisi saat ini semakin penuh tantangan dan Kota Bandar Lampung semakin rentan terimbas krisis sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik akibat berjangkitnya pandemi COVID-19. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih, bagaimana membawa Kota Bandar Lampung menjadi zona hijau? Silakan Bu Eva, waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau sudah menjadi wali kota nanti, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh tim Satgas COVID-19, dan kami akan turun mengajak seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung bahwa pentingnya sekali untuk kesehatan bagi masyarakat. Dan kami nanti akan melakukan konfirmasi kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat nanti melakukan bahwa apa yang kami lakukan nanti untuk masyarakat ini, terutama untuk kesehatan COVID-19 ini sangat penting. Jadi mereka akan kami informasikan dan kami akan door to door melakukan mensosialisasikan bahwa pentingnya kesehatan pada diri kita sendiri, terutama untuk diri kita. Kalau pergi kita harus cuci badan, setidaknya kita mandi, dan juga melakukan segala sesuatunya sebelum kita bertemu dengan keluarga, kita memberikan kesehatan dulu pada diri kita. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan, dengan diri kita sehat, insya Allah keluarga sehat, lingkungan juga sehat, dan semuanya sehat. Jadi kalau kami jadi wali kota Bandar Lampung, kami setiap hari akan melakukan keliling menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa pentingnya sekali sehatnya kita, terutama untuk diri kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya? Cukup Ibu menambahin? Cukup, baik. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk para pasangan calon. Dan selanjutnya pertanyaan untuk calon wakil wali kota. Saya akan mulai untuk calon wakil wali kota nomor urut 2, Pak Tulus. Saya buka ya Pak amplopnya. Pertanyaannya,
Beberapa provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, Banten, dan DKI masih menunjukkan tren peningkatan jumlah terinfeksi virus COVID-19. Kota Bandar Lampung sebagai jalur perlintasan dan destinasi mutasi orang dari beberapa daerah di atas akan terdampak serius penularan virus COVID-19. Kebijakan apa yang akan Anda terapkan bila Anda terpilih untuk mengantisipasi dan mencegah imported dan carrier virus secara lebih luas dan masif ke daerah Bandar Lampung? Silakan Pak Tulus, waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu pintu masuk dari Jawa itu harus kita jaga dengan melakukan pemeriksaan rapid jika memang kondisinya sudah darurat. Sekarang cek suhu dulu, jika di atas 38 harus dicegah untuk masuk Bandar Lampung, baik dari Jawa maupun dari Sumatera. Untuk masyarakatnya sendiri, kita punya program RT Mandiri yang kita siapkan dananya 100 juta per RT per tahun. Dan disiplin masyarakat itu akan terjaga sampai tingkat RT jika masalah yang di tingkat RT itu diatasi, yaitu kemiskinan dan tidak bisa belanja. Makanya ini uang 100 juta ini bisa dipakai untuk menambal dalam bentuk bantuan pangan non-tunai dan atau bantuan sosial lainnya. Sehingga masyarakat tidak keluar rumah dengan alasan tidak bisa makan di rumah. Bagi yang kelompok rentan ini harus kita atasi dengan bantuan sosial yang diperbesar. Itulah program kami dalam waktu dekat sebelum imunisasi massal dilakukan. Terima kasih. Dampak pandemi COVID-19 berakibat langsung pada kondisi perekonomian masyarakat. Pemerintah pusat berusaha memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, namun dirasakan masih kurang. Dan jika Anda terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, apa yang dapat Anda lakukan untuk melengkapi kebijakan tersebut? Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kaitannya dengan permasalahan sosial akibat daripada dampak ekonomi dari COVID ini, kami bekerjasama dengan pertama langkah pemerintah. Langkah pemerintah akan memberikan sosialisasi bersama, terus melakukan bantuan pembiayaan di dalam hal pembiayaan untuk penanggulangan masalah COVID. Yang kedua, melibatkan partisipasi perusahaan. Perusahaan ada kepedulian terhadap mengenai masalah CSR-nya supaya melibatkan penanganan masalah COVID. Dan ketiga, terkait dengan masyarakat perlu edukasi dalam hal penanganan masalah ini. Yang keempat, terkait masalah fungsi-fungsi perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, ini perlu kita edukasikan secara bersama. Kemudian kaitannya dengan usaha-usaha ekonominya, kita akan melihat bahwa pengembangan dalam makroekonomi masa COVID ini perlu digerakkan tidak melalui, tetapi kita harus melalui penanganannya secara baik dan juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak mematikan usahanya. Usahanya akan kita kembangkan, tapi kita harus kembangkan melalui protokol kesehatan. Sehingga insya Allah dengan protokol kesehatan, usaha-usahanya itu akan berjalan. Tetapi dengan 3M tadi, menjaga jarak. Waktunya habis Pak. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk para pasangan calon? Baik, pemirsa dan juga para hadirin serta pendengar dimanapun Anda berada, menjawab pertanyaan dalam sesi kedua akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Oh, iya. Mohon maaf, satu pasangan calon nomor 1 ya? Pak Johan belum ya Pak? Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf semuanya, mohon maaf. Kita lanjutkan Pak Johan. Saya buka ya Pak. Pak Johan, pertanyaannya,
Kota Bandar Lampung masuk dalam zona merah dan ini berarti penyebaran virus corona tidak terkendali. Ruang isolasi di semua rumah sakit di Kota Bandar Lampung penuh dan bahkan tidak mampu menampung pasien COVID-19. Upaya apa yang akan Anda lakukan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini dan bagaimana Anda mengantisipasi masalah ketidakseimbangan jumlah pasien COVID-19 dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit? Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, harus ada keberanian dari pemimpin wali kota atau wakil wali kota untuk mengambil kebijakan bahwa anggaran dari APBN ini harus difokuskan pada penanganan penyelesaian masalah COVID-19 ini. Kemudian berikutnya, kita melihat bahwa ketika anggaran ini sudah disediakan, maka kita harus melakukan apa yang dinamakan rapid secara massal kepada seluruh warga masyarakat Bandar Lampung ini. Sehingga ada transparansi antara yang suspek dan juga yang terpapar, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk treatment ya kepada mereka yang mendapatkan terpapar dan suspek ini. Kemudian kita juga punya program bahwa kita akan menjadikan Rumah Sakit daerah Bandar Lampung ini sebagai rujukan bagi rumah sakit COVID-19 ini. Satu-satunya yang kita harapkan bisa untuk menyelesaikan masalah yang terpapar maupun yang suspek. Kita juga berharap bahwa kita akan anggarkan untuk puskesmas bisa melakukan rapid, baik rapid antibody maupun rapid antigen, sehingga dari sana kita bisa melihat jumlah yang terpapar, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Dan kali ini semua pasangan calon sudah menjawab ya Pak ya. Dan kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan di tema kedua. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020. Dan kali ini kita akan masuk ke masih dalam sesi menjawab pertanyaan, namun dalam tema yang kedua, yaitu menyelesaikan persoalan daerah dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kota, provinsi dengan pembangunan nasional, terutama pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi, serta pembangunan yang berkesinambungan ramah lingkungan. Dan sama seperti yang tadi, kita sudah mendapat pertanyaan yang dipilih oleh masing-masing pasangan calon. Kita akan mulai pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 1, Pak Riko. Saya buka amplopnya. Pertanyaannya, salah satu permasalahan Kota Bandar Lampung adalah semakin maraknya berkeliaran anak jalanan, pengemis, gelandangan di seputaran jalan utama dan perempatan lampu merah, terlebih pada masa pandemi COVID-19, serta permasalahan kejahatan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Nah, bagaimana Anda memahami permasalahan ini, lalu apakah yang akan Anda lakukan untuk mengatasinya jika terpilih nanti? Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang pertama tentu melakukan pendataan, inventarisasi menyangkut masalah jumlah keluarga yang miskin. Karena selama ini pendataan yang dimiliki oleh pemerintah kota banyak warga yang menerima tidak tepat sasaran. Berikutnya, bagaimana peran pemerintah bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, untuk juga melakukan pembinaan, di mana tadi anak-anak pengemis yang masih di bawah umur diberikan tempat, kalau memang sudah tidak ada orang tuanya, diberikan mereka rumah singgah. Itu juga salah satu rencana kami untuk bagaimana membuat rumah singgah di setiap kecamatan. Selebihnya melakukan pembinaan-pembinaan supaya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, mereka diberikan pembinaan sehingga bisa menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru. Karena sesuai dengan program kami, membuka 100.000 lapangan pekerjaan, tentu dengan salah satunya menggerakkan UMKM supaya apa yang dilakukan mereka selama ini tidak mendapatkan bantuan, didorong oleh pemerintah juga diberikan bantuan modal sampai dengan 5 juta rupiah. Dengan harapan seperti ini, dengan kita menggali potensi yang dimiliki di Bandar Lampung, potensi alam, potensi laut, potensi
sumber daya manusia yang ada, saya kira hal-hal ini bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pengangguran, juga menyangkut masalah perekonomian sehingga menimbulkan nilai tambah untuk masyarakatnya. Baik, cukup Pak? Ya, terima kasih dan kita lanjutkan ke nomor urut 2. Pak Yusuf, saya buka amplopnya. Pertanyaannya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 171 menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Bagaimana komitmen saudara untuk besaran anggaran kesehatan tersebut, dan jelaskan bagaimana pengelolaan Jamkeskot maksud kami ke depannya, apakah dikelola sendiri atau terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Silakan Pak Yusuf, waktunya 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi program dari Pak Wali Kota yang sekarang ini bersama Yusuf Kohar, yaitu dengan KTP dan KK, dia gratis. Tetapi setelah kita hitung, itu uangnya sekitar 50-60 M. Tetapi yang memanfaatkan 50-60 M itu hanya 40.000 orang. Jadi kalau 40.000 orang kita masukkan ke BPJS, kali 12.000, kali 23.000 atau naik sekarang 25.000, paling 13 M. Nah di sini 13 M ini kita bisa hemat. Mestinya kita tidak pakai KK dan KTP. Kita masukkan dengan program BPJS ini, kita bayar selama 1 tahun mungkin untuk program BPJS ini. Hanya 13 M atau 15 M. Dan sisanya kita membuat rumah singgah di Jakarta. Jadi kalau BPJS itu bisa ada rujukan ke Jakarta, tapi kalau KTP dan KK tidak bisa ada rujukan di sini ke Jakarta. Nah ini rugi kita. Tinggal kita membuat rumah singgah sehingga orang miskin kalau dia sakit dirujuk ke Jakarta sudah ada rumah singgah, dan ambulan sudah ada. Jadi ambulan tidak boleh dipajang-pajang. Ambulan itu serahkan aja ke puskesmas dan rumah sakit untuk orang yang sakit, bukan untuk pameran, bukan untuk politik. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kita memang harus fokus kepada yang namanya kesehatan ini berjalan. Terima kasih. Baik, cukup Pak waktunya? Baik. Ya, selanjutnya calon wali kota nomor urut 3, Bu Eva, saya buka ya Bu. Pertanyaannya, pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan konektivitas antar wilayah masih menjadi prioritas dan rencana strategis nasional. Tiap daerah harus mendukung dan menyesuaikan kebijakan lokal dengan akselerasi pembangunan nasional. Dan menurut Anda, bagaimana strategi rekonsiliasi dan sinkronisasi kebijakan daerah agar dapat bersinergi dengan program pembangunan wilayah dan nasional? Silakan Bu, waktunya 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, kami akan selalu berkonsultasi dengan pemerintah provinsi ataupun pusat, karena dengan kita sering komunikasi yang baik, insya Allah program-program dari pusat ke provinsi dan kita ke kabupaten kota, terutama di kota Bandar Lampung, insya Allah berjalan dengan lancar. Apalagi pembangunan di kota Bandar Lampung yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang terdahulu itu sangat luar biasa. Dan kami kalau sudah kami menang menjadi wali kota Bandar Lampung, kami akan lebih lagi menata karena pembangunan sudah luar biasa. Saya dan Pak Deddy Amrullah akan mempercantik, dan juga mana daerah-daerah yang belum terjangkau nanti akan kami lakukan untuk masyarakat kota Bandar Lampung. Dan kami juga akan melakukan koordinasi kepada provinsi maupun pusat jikalau kami nanti membutuhkan dana, yang jikalau di situ ada fasilitas provinsi atau nasional yang perlu kita renovasi atau kita perbaiki, karena nanti kami akan bersama wakil saya, kami akan komunikasi kepada provinsi dan pusat untuk memberikan jalan yang terbaik, karena kota Bandar Lampung adalah pusatnya, terutama kotanya Provinsi Lampung, wajahnya dari Provinsi Lampung, jadi kami merasa harus yang terbaik dari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya cukup Bu? Baik. Ya, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk para calon wali kota yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk calon wakil wali kota.
kita akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Pak Tulus, saya buka amplopnya. Stunting dapat menjadi prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Tahun 2021, Kota Bandar Lampung masuk menjadi salah satu lokus untuk penanganan stunting. Upaya dan langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk penanganan stunting di Kota Bandar Lampung? Waktu yang diberikan 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi stunting ini menjadi persoalan yang sekarang menjadi ancaman bagi adanya loss generasi. Karena ini menjadi anak-anak tidak produktif. Oleh karena itu kami, Pak Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo, yang pertama akan melakukan revitalisasi posyandu sebagai garda terdepan pelayanan ibu hamil dan balita. Ini jangan hanya dikasih kertas, tapi harus difasilitasi supaya bisa mengetahui deteksi dini bagi ibu-ibu hamil yang tidak sehat, tidak cukup gizi. Yang kedua, di tingkat sekolah kita akan aktifkan unit kesehatan sekolah melalui bantuan permakanan untuk gizi anak-anak. Yang ketiga, kita harus mengedukasi ibu-ibu yang hamil dan membantu juga orang-orang yang miskin, yang hamil untuk bisa mencukupi gizinya, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna harus diberikan oleh pemerintah bagi anak-anak dan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Ini kunci bagi pencegahan dini stunting. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak? Cukup? Baik, terima kasih. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan fasilitas di luar yang telah diberikan, termasuk handphone. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan ke Pak Dedi. Saya buka ya Pak. Pertanyaannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mengungkapkan bahwa ada lebih kurang 23 titik banjir di Kota Bandar Lampung selama akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, yang mana terjadi peningkatan titik banjir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya, jika Bapak atau Ibu terpilih memimpin Kota Bandar Lampung, langkah nyata dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi persoalan banjir yang selalu terjadi khususnya pada musim-musim penghujan di Kota Bandar Lampung? Waktunya 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Terkaitannya dengan pengendalian banjir, pertama masalah banjir ini kan adalah masalah alam. Jadi kita akan melakukan pertama drainase yang harus kita perbaiki, yaitu pendangkalan drainase ini perlu kita selalu keruk sedimentasinya. Kedua, masalah pelebaran akan kita upayakan pelebaran sungai yang kita keruk dan kita pelihara dengan baik sehingga pengendalian banjir. Yang ketiga, kita akan tingkatkan yang namanya kesadaran masyarakat akan pentingnya biopori. Biopori nanti kita minta supaya masyarakat itu selalu di setiap rumah ada bioporinya sehingga sumur resapan itu akan terjadi. Yang keempat, kita juga akan menanam pohon-pohon itu sebagai penahan banjir, sehingga nantinya pohon-pohon itu sebagai penahan banjir. Kemudian juga nantinya kita akan giatkan lagi yang namanya masalah embung, nanti kita akan upayakan mana-mana tanah-tanah yang tergali, yang ada bisa kita mungkinkan untuk dilakukan penampungan air menjadi embung. Itu juga nanti kita edukasikan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah masalah sampah. Masyarakat supaya dihimbau tidak lagi membuang di tempat-tempat sembarangan, juga di tempat sungai dan segala macam. Ini sebagai pangkal utama daripada banjir. Oleh karenanya kita perlu edukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah di kali-kali. Ini salah satu di dalam proses banjir. Baik, terima kasih Pak. Dan sekarang calon wakil wali kota nomor urut 1, Pak Johan. Saya buka ya Pak.
Tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah mengembangkan aparatur pemerintahan yang efisien, efektif, produktif, serta anti KKN yang diarahkan kepada pelayanan prima. Untuk mewujudkan hal itu, kuncinya pada pemimpin. Bagaimana tekad dan janji Anda kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan korupsi dan KKN selama menjadi wakil wali kota, serta bagaimana mewujudkan aparatur pemerintahan daerah yang bersih, profesional, bermartabat, dan berintegritas sampai ke tingkat kelurahan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kita perlu memberikan keteladanan seorang pemimpin, keteladanan pada bawahannya. Ibarat air yang mengalir dari atas, ketika air itu mengalir itu dari atas itu jernih, maka kalaupun di bawahnya ini kotor, dia akan membersihkan yang di bawahnya. Itu yang pertama. Ada keteladanan dari pemimpin. Yang kedua, itu kita juga kemudian menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. The right mind on the right place. Jadi tidak ada unsur kedekatan keluarga dan kain dan seterusnya. Yang keempat, ujung tombak daripada semuanya itu adalah aparatur sampai tingkat kelurahan tadi. Maka ini juga kita akan perhatikan untuk memberikan reward dan punishment kepada mereka. Insentif-insentif yang sudah berjalan ini kita tingkatkan karena mereka lah ujung tombak dari pelayanan masyarakat untuk dan diberikan juga tepat waktu, baik insentif RT, Kaling, Babin, ya, tenaga honor, tenaga kesehatan dan seterusnya kita akan berikan sesuai dengan waktunya dan tepat waktu, bahkan kami tingkatkan karena mereka ujung tombak dari pelayanan di masyarakat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan boleh beri tepuk tangan lagi untuk para pasangan calon biar makin semangat. Nah, pemirsa dan juga pendengar, serta para hadirin, kami akan kembali itu dengan sesi tanya jawab antar pasangan calon usai jeda berikut ini. Anda menyaksikan debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020 dan kali ini adalah kita masuk ke segmen 4 yaitu sesi tanya jawab putaran ke-1 untuk para calon wali kota. Di mana ini terkait dengan tema kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di Kota Bandar Lampung dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Dan saya ingatkan lagi tata tertibnya untuk tidak memotong pemaparan atau saat pasangan calon lain berbicara, serta tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon lain dan harus sesuai dengan tema debat. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, untuk calon wali kota nomor urut 1 yang bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2, yaitu Pak Riko bertanya kepada Pak Yusuf. Silakan Pak Riko, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pak Yusuf Kohar, berdasarkan data yang kita ketahui, banyak program-program yang dilakukan pemerintah kota hari ini, khususnya pembangunan infrastruktur, tidak berdasarkan kepada kajian, studi kelayakan. Cenderung hanya orientasi kepada proyek, sehingga pembangunan yang dilakukan cenderung mubazir dan tidak tepat sasaran. Sementara Bandar Lampung kondisi hari ini, semua kecamatan terpapar zona merah, dan juga beban masyarakat akibat beberapa perusahaan menghentikan kegiatannya berdampak kepada masyarakat sehingga menimbulkan pengangguran yang baru. Bagaimana Bapak sebagai Wakil Wali Kota menjelaskan apakah tahu berapa alokasi dana terkait menyangkut masalah biaya operasional kesehatan dan juga mungkin apa peruntukannya dan bagaimana kondisi sekarang, apakah biaya tersebut sudah diberikan sesuai pada waktunya? Terima kasih. Baik, silakan Pak Yusuf untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi terima kasih Pak. Kita kan dana alokasi yang namanya APBD di pemerintahan Pak Herman sama Pak Yusuf Kohar, ya kan, itu kita nih sebagai wakil nggak pernah diajak bicara. Jadi kita tidak pernah diajak bicara. Jadi di APBD pun tembusannya nggak pernah saya ada.
Makanya saya dengan Pak Tulus ini terus terang saja, saya akan menerapkan memang wakil wali kota itu diberdayakan. Jadi bukan jadi pajangan. Itu yang harus kita lakukan. Karena saya nggak ngerti. Tetapi saya terus terang saja, saya tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur itu 3 bulan rusak, 6 bulan rusak dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul kalau ingin jadi wali kota, membangun kota ini secara berkualitas dan tidak lagi misalnya banyak banjir, banyak apa dan sebagainya. Terutama di bidang kesehatan, di bidang pengangguran ya kita harus benar-benar lakukan. Inilah kuncinya, kita harus kompak antara wali kota dan wakil wali kota supaya memikirkan kota ini jadi baik. Jadi kalau orang satu memikirkan dengan orang dua, jauh lebih sempurna dipikirkan oleh wali kota dan wakil wali kota. Kita sama-sama. Itu yang pertanyaan Pak Riko. Saya tidak pernah dilibatkan, Pak. Jadi selama jadi wakil ini tidak pernah ada. Diajak ngomong pun tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita silakan Pak Riko untuk menanggapi jawaban dari Pak Yusuf. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Yusuf. Saya kira program pembangunan yang ideal adalah bagaimana yang pertama melakukan kajian, kemudian dilakukan perencanaan, dan berikutnya adalah melakukan feasibility studies. Jadi sehingga program yang direncanakan sampai dengan dibangun itu ada pertanggungjawabannya dari semua stakeholder. Dalam kondisi COVID-19 yang saya lihat, yang dilakukan pemerintah hari ini hanya pasca penanganan. Sementara kondisi pra penanganan COVID-19 tidak dilakukan. Jadi terkesan hanya formalitas disekat di pintu-pintu masuk kota Bandar Lampung, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang justru banyak pasca yang saya kira tidak tepat sasaran, hanya membeli beras dan dibagi-bagikan ke masyarakat yang mengatasnamakan bantuan pribadi. Jadi saya kira ke depan bagaimana kita komitmen bantuan operasional kesehatan diserahkan kepada puskesmas yang nilainya 120 juta per puskesmas per tahun ini untuk menunjang program-program mereka melayanan kepada Baik, masyarakat. cukup Pak, waktunya habis. Terima kasih, dan saya ingatkan sekali lagi kepada tamu undangan dan juga tim kampanye untuk tidak memberikan komentar ataupun bertepuk tangan kecuali diminta untuk bertepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut. Sekarang giliran calon wali kota nomor urut 2, Pak Yusuf, yang bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3, Bu Eva. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Bu Eva. Yang namanya kota Bandar Lampung ini terus terang saja zona merah di bidang COVID. Nah, Ibu kan selalu ngomong seolah-olah melaksanakan protokol kesehatan. Sampai ngomongin saya juga bahwa saya tidak pernah menjalankan protokol kesehatan. Yang saya ingin tanya, bagaimana tanggapan Ibu, wali kota kita sekarang ini, ya kan, mengumpulkan Pol PP dalam ruangan yang banyak, mengumpulkan yang namanya untuk para wisata dalam ruangan yang banyak. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pandangan wali kota yang tidak melaksanakan protokol kesehatan tersebut? Terima kasih. Silakan Bu Eva untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Yusuf Kohar. Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, terutama calon wali kota nomor urut 2. Makanya Bapak banyak koordinasi dengan Bapak Wali Kota. Karena setahu saya, masyarakat Kota Bandar Lampung sudah merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Dan pemerintah yang sekarang ini sudah cukup luar biasa untuk penanganan COVID-19. Terutama beliau menyediakan untuk ruang isolasi, ya, dengan bekerja sama beberapa perusahaan supaya masyarakat Kota Bandar Lampung merasa nyaman. Dan juga masalah yang untuk Pol PP itu, setahu saya mereka memakai protokol kesehatan. Dan setahu saya malah Bapak yang jarang sekali memakai protokol kesehatan. Karena kalau saya lihat Bapak selalu menyerahkan Bapak Wali Kota sekarang, bukan karena berarti Bapak Wali Kota tidak memanfaatkan Bapak. Tapi seharusnya yang namanya wakil wali kota itu tahu Foksinya sebagai wali kota itu seperti apa? Wali kota itu punya kebijakan, bukan mematahkan atau melaporkan kepada siapapun juga. Jadi kalau saya menjadi wali kota nanti bersama Pak Deddy Amrullah, kami selalu berkoordinasi dengan apa yang kami lakukan untuk memajukan Kota Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada waktu? Cukup, Bu? Baik, saya ingatkan kembali tata tertib bagi peserta debat publik di mana calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon lain. Nah, pernyataan antar calon ini harus seputar tema debat. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang silakan Pak Yusuf untuk menanggapi jawaban dari Bu Eva. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi yang namanya Bandar Lampung ini zona merah. Jadi kita tidak main-main lagi dengan yang namanya protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan yang namanya cuci tangan. Jadi berkumpul pun hindari. Kita harus memberikan contoh. Jadi ngumpulin misalnya Pol PP sebanyak itu dalam satu ruangan yang besar, ini kan melanggar aturan. Sebenarnya kita yang harus memberikan contoh. Itu kejadian berapa kali, kadang-kadang kita susah, seolah-olah tidak melaksanakan COVID, tapi kenyataannya di Bandar Lampung, di pemerintah kota Bandar Lampung sendiri, yang dilakukan oleh Pak Herman, tidak pernah melaksanakan protokol kesehatan itu. Kumpul kami. Saya pernah dulu, begitu dikumpulkan saya naik ke atas. Itu sumpeknya luar biasa. Nah itu kalau gugus kendali mood, tugas itu berjalan sebagaimana mestinya, itu sudah kena. Seperti Jakarta itu, Gubernur Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, itu calon wali kota nomor urut 3, Bu Eva, untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1, Pak Riko. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan menanyakan, izin Mas Riko, setahu saya Bapak dan Wakil Bapak berkampanye selalu kata siapa program akan dihapuskan. Sedangkan program yang sudah dilakukan oleh wali kota yang terdahulu itu sangat banyak sekali biaya. Yang ingin saya tanyakan, sedangkan Anda di sini menyiapkan untuk tenaga kerja 100.000 orang. Nah, dari mana fasilitas yang besar itu Anda dapatkan? Itu saja, terima kasih. Cukup Ibu? Mau tambah lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan Pak Riko untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Ibu. 100.000 tidak mungkin dilakukan dalam kurun waktu setahun. 100.000 dalam periode 5 tahun hanya kisaran 20.000 per tahun. Itu pun bisa dibagi dengan beberapa kecamatan. Saya kira melihat potensi yang dimiliki oleh Bandar Lampung, kalau kita menata kawasan pesisir, ditata bagaimana potensi-potensi alam yang dimiliki, pantai, laut, gunung, juga kita memiliki potensi-potensi sejarah, potensi-potensi tempat yang bisa dikembangkan, saya kira secara langsung akan berdampak kepada perekonomian masyarakat, akan menggerakkan semua UMKM. UMKM di masa COVID ini adalah bagaimana UMKM didorong kepada UMKM yang berbasiskan informasi teknologi. Mendorong mereka bagaimana pemerintah bertanggung jawab membuka jaringan-jaringan Wi-Fi yang gratis sehingga mereka lebih bisa mengedepankan transaksi melalui online pada saat ini. Jadi saya kira hal-hal ini sangat optimis dan juga bisa dilebatkan peran swasta dalam hal ini. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi CSR dari swasta pun juga didorong untuk bagaimana mereka menjadi bapak-bapak asuh dari UMKM yang ada. Saya kira dengan adanya peran swasta dengan pemerintah di masing-masing bidangnya, saya kira hal-hal ini akan cepat tumbuh, menggerakkan semua roda perekonomian yang ada di Bandar Lampung. Masih ada waktunya? Cukup Pak? Baik. Silakan Bu Eva untuk menanggapi dan... Iya. Jadi secara bertahap, izin Mas, secara bertahap selama 5 tahun 100.000. Kalau yang seperti itu, alhamdulillah pemerintah yang terdahulu sudah melakukan, bahwa mereka juga bahkan sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup luar biasa. Dan kemarin dalam waktu dekat mereka juga berapa kali, setahun yang lalu, sudah melakukan bantuan untuk UMKM-nya, membantu alat kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan untuk menangkap tenaga kerja, bahkan pemerintah Kota Bandar Lampung sudah banyak sekali mengajarkan kepada anak-anak yang putus sekolah. Dan kami nanti akan melanjutkan apa yang sudah pemerintah terdahulu. Bahkan kami nanti juga akan melakukan door to door kepada masyarakat, khususnya untuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi kalau menurut Bapak, apa yang tadi Bapak bilang itu hanya sekedar konfirmasi untuk 5 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Dan saya ingatkan sekali lagi untuk para pasangan calon untuk bertanya sesuai dengan tema debat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu pasangan atau calon wali kota nomor urut 2 bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1 yaitu Pak Yusuf bertanya kepada Pak Riko. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Riko. Pak Riko kan sering ingin menjadikan Bandar Lampung ini metropolitan. Ya kan? Nah, di satu sisi metropolitan kan ada perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan yang namanya teknologi. Nah, dalam hal pencegahan COVID ini langkah-langkah apa yang harus dibuat untuk yang namanya Bandar Lampung menjadi kota metropolitan tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Riko untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Yusuf. Ciri-ciri kota metropolitan adalah kota modern, di mana sekarang eranya serba digital, serba menggunakan gadget. Nah tentu untuk mendorong itu semua, yang pertama edukasi, yang kedua bagaimana pemerintah menjamin memperkuat jaringan-jaringan internet itu di setiap wilayah. Jadi saya kira kalau bicara masalah kota metropolitan hari ini pemerintah kota belum bisa dikatakan menjadikan Bandar Lampung menjadi smart city karena kita lihat website yang dimiliki pemerintah kota Bandar Lampung sendiri tidak update dan tidak bisa diakses. Jadi saya kira ini adalah satu kelemahan sekelas kota wajahnya Provinsi Lampung adalah salah satu bagaimana pelayanan masyarakat kita mendorong bagaimana pelayanan mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, dan informasi-informasi destinasi wisata maupun dengan UMKM pendukungnya ini saya kira ke depan harus dilakukan dengan upaya-upaya yang pola-pola teknologi. Jadi saya kira hal-hal inilah yang mendorong bagaimana Bandar Lampung bisa dinamakan menjadi kota metropolitan. Baik, masih ada waktu Pak? Cukup? Baik, terima kasih. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada para pasangan calon, khususnya untuk calon wali kota, di sesi tanya jawab ini ialah dengan tema kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di Kota Bandar Lampung dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Baik, silakan untuk calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Pak Riko. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang kalau misalnya Bandar Lampung menjadi kota metropolitan dalam kondisi COVID ini, nah kita kan harus menggunakan yang namanya online system karena Bandar Lampung terus terang saja belum memakai yang namanya online system tersebut. Jadi belum sempurna. Makanya di dalam memberikan perizinan untuk membuat tower-tower supaya online ini lancar, itu kita permudah. Jadi kita permudah perizinannya sehingga dalam pencegahan COVID ini kita tetap menggunakan yang namanya virtual sehingga tidak bertatap muka dan sebagainya. Walaupun kita di kota modern, tapi kita berjalan sebagaimana mestinya sehingga aktivitas daripada warga di kota metropolitan tetap berjalan karena dengan adanya sistem online yang dikembangkan oleh kita sendiri sebagai kepala daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang giliran untuk calon wali kota nomor 3, Bu Eva bertanya kepada Pak Yusuf. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin Pak Yusuf, yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak bilang bahwa pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung menurut Bapak kurang baik. Nah, menurut Bapak, pelayanan yang terbaik itu seperti apa kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung? Jadi begini, begitu Pak, belum dimulai. Bu Eva sudah selesai? Ada tambahan, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan silakan Pak Yusuf untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi begini, yang namanya saya sebagai wakil wali kota kan tidak dilibatkan. Jadi saya kunjungan ke puskesmas, ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi yang namanya puskesmas panjang itu sebelum saya tinjau itu sudah kotor, kumuh dan sebagainya. Nah, saya memberikan saran dan pendapat sekarang lumayan bagus karena sudah ada kebersihan, sudah ada yang namanya
ini cleaning service kan. Nah ini harus dikembangkan. Nah masalah misalnya tadi kan KTP, pakai KK, kan kesehatan gratis dilayani. Tapi saya tanya, dengan KTP gratis 50-60 M itu yang menggunakan fasilitas itu hanya sekitar 40.000 orang di Kota Bandar Lampung ini. Nah kalau 40.000 kita kalikan misalnya 12 bulan dikalikan 23.000, 11 M atau lebih, misalnya ada kenaikan ini 13 M, sehingga kita bisa hemat. Hematnya berapa M kita hemat, sehingga kita bisa membuat rumah sehingga dia bisa yang namanya dirujuk di Jakarta dan diantar ke Jakarta, warga sakit kita pulangkan sehat. Itu program kita ke depan yang harus dilakukan. Nah kalau sekarang ini ya belum jalan, masih pemborosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan silakan Bu Eva menanggapi jawaban dari Pak Yusuf. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, kalau Pak Yusuf Kohar cuma nyarinya yang salah-salah, ya seperti itu. Sedangkan Pak Yusuf juga harus tahu Pak Herman adalah bagian Pak Yusuf. Pak Herman sudah melakukan, sekarang ini beliau melakukan gratis swab kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan juga pelayanan di puskesmas itu sudah luar biasa. Makanya sekali lagi, kalau Bapak terpilih atau memang Bapak nanti pulang dari rumah, besok keliling-keliling lagi ke puskesmas supaya Bapak tahu apa yang sudah dilakukan Pak Herman. Dan juga di Kota Bandar Lampung ini yang namanya rawat inap itu terbatas. Kenapa? Mobil-mobil ambulan ada di sana supaya fasilitas bisa dipakai oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, malam siang mereka bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya calon wali kota nomor urut 1 Pak Riko bertanya kepada calon wali kota nomor urut 3 Bu Eva. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Bu Eva. Saya kira masih bicara masalah kesehatan. Program wali kota menyangkut masalah kesehatan masyarakat tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengharuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 2004 dengan sistem jaminan sosial nasional, di mana pengelola BPJS mengharuskan JKN KIS adalah sebagai bagian program yang harus dilakukan. Hari ini wali kota memberikan jam keskot, saya kira tidak berdampak luar biasa karena masih banyak masyarakat untuk penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa dirujuk apalagi dibawa keluar dari Kota Bandar Lampung. Bagaimana tanggapan Ibu menyangkut hal ini dan bagaimana seandainya Ibu terpilih jadi wali kota menyangkut masalah pemulihan ekonomi yang ada di Bandar Lampung, upaya-upaya apa yang dilakukan? Terima kasih. Baik, cukup Pak. Terima kasih. Silakan Bu Eva untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih izin Mas Riko. Untuk pelayanan di rumah sakit di Kota Bandar Lampung, rumah sakit provinsi itu sudah luar biasa swasta-swastanya, nggak perlu ke tingkat nasional. Karena apa? Pak Wali Kota menggratiskan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung itu bukan pakai BPJS, karena kan BPJS itu kan prosedurnya agak susah. Nah kalau ya misalnya kita pakai jandroskop, hanya lihat KTP saja mereka bisa ditangani dengan baik. Nah kalau BPJS ini mungkin menengah ke atas yang akan menggunakan. Soal menurut saya, kalau saya nanti jadi wali kota Bandar Lampung, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang terdahulu, ini akan saya lanjutkan dan akan saya tingkatkan lagi. Karena mereka melakukan untuk kesehatan masyarakat ini cukup luar biasa. Jadi setahu saya, pemerintah kota Bandar Lampung melakukan yang gratis untuk kesehatan gratis sudah pakai tingkat bawah dan kepuasan dari masyarakat cukup luar biasa untuk pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya Ibu? Cukup? Baik. Dan selanjutnya Pak Riko untuk menanggapi jawaban dari Bu Eva. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pendapat saya apa yang dilakukan oleh wali kota hari ini berbanding terbalik dengan apa yang diprogramkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Karena dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, yang pertama tidak ada
batasan untuk rawat inap. Sementara dengan jam keskot hanya 3-5 hari rawat inap. Yang kedua, dengan jam keskot tidak bisa dirujuk sampai dengan rumah sakit yang ada di atasnya. Jadi paling tinggi hanya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Di luar itu tidak bisa masyarakat Bandar Lampung keluar dari Bandar Lampung untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang gratis. Yang berikutnya, tidak bisa melayani penyakit-penyakit yang berat seperti cuci darah, kanker, tidak bisa hanya dengan menggunakan jam keskot. Yang terakhir, jam keskot tidak bisa untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, sehingga karena banyak hutang di beberapa rumah sakit swasta, pelayanan tenaga kesehatan kepada masyarakat Bandar Lampung ini menurun. Jadi ini yang hal-hal yang menjadi kelemahan hari ini. Waktu Anda habis, Pak. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon biar makin semangat lagi di sesi selanjutnya. Dan pemirsa, pendengar serta hadirin, kita akan kembali sesaat lagi tentunya dengan masih soal sesi tanya jawab dengan calon wakil wali kota. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kali ini di segmen 5 masih soal sesi tanya jawab, namun hanya dijawab dengan calon wakil wali kota. Itu dengan tema menyelesaikan persoalan daerah dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kota, provinsi dengan pembangunan nasional, terutama pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi, serta pembangunan yang berkesinambungan ramah lingkungan. Kita akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 1 yang bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2, Pak Johan bertanya kepada Pak Tulus. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, Pak Tulus, salah satu fungsi dari wakil wali kota adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi. Faktanya terjadi keterlambatan pembayaran hak ASN, tenaga honor, aparat RT, Kaling, Babin, dan lain-lain. Berupa THR, tukin, insentif, jasa, pelayanan. Akibatnya kualitas pelayanan publik ini di Kota Bandar Lampung jadi menurun. Bagaimana Bapak menjelaskan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh wakil wali kota yang hari ini wakil wali kotanya menjadi wali kota Anda? Terima kasih. Waktunya masih ada? Cukup, Pak? Cukup. Baik. Dan silakan Pak Tulus, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Johan. Jadi yang pertama, fungsi wakil wali kota itu memang pengawasan, tetapi juga bisa mengemban tugas lain yang ditugaskan oleh wali kota. Jadi lebih luas Pak Johan, tidak hanya ngawasi saja. Yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa terlambatan honor-honor tidak dibayar, insentif tidak dibayar di zaman itu. Tapi yang saya dapat informasi dari yang bersangkutan, yaitu Pak Yusuf Kohar, pada zaman beliau menjabat PLT wali kota, semua itu dibayar dan tidak punya utang. Artinya beliau memperbaiki. Hanya saja kesempatan pada saat bersama-sama dengan pasangannya tidak diberikan. Tadi sudah sangat dijelaskan oleh beliau, bahkan kertas selembar pun di meja beliau ini nggak ada. Oleh karena itu Pak Yusuf Kohar bertekad untuk memperbaiki ini berpasangan dengan saya dan saling bersinergi, harmoni. Karena itu Pak Yusuf Kohar juga berkomitmen untuk memfungsikan saya sebagai wakil wali kotanya nanti. Jadi saya kira akan lebih baik Bandar Lampung dipimpin oleh duet yang memang harmoni dan serasi, karena kami memiliki pengalaman yang sama dari birokrasi, beliau di eksekutif, saya di legislatif. Jadi ini pasangan yang cukup paripurna. Terima kasih. Baik, silakan Pak Johan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Pak Tulus, bahwa saya menyadari posisi wakil wali kota. Saya berpegang pada falsafah Jawa. Apa kata orang Jawa? Seorang wakil wali kota itu, kalau cepat dia tidak mendahului wali kotanya, pinter nggak minterin, ya. Kemudian tajam dia tidak melukai wali kotanya. Ini barang prinsip Jawa ini juga harus kita pegang. Karena Pak Tulus juga orang Jawa, supaya kita tidak kebablasan untuk menjadi wakil wali kota ini. Kecuali hal yang memang ditugaskan kepada kita. Oleh karenanya, kenapa terjadi ketidaksinkronan antara wakil wali kota dan wali kota pada periode sebelumnya? Ini mungkin kejadiannya tidak memahami posisinya ini.
Ya, wali kotanya begitu, wakilnya juga begitu. Jadi tidak memahami posisinya kalau saya berposisi pada falsafah itu. Terima kasih. Baik, cukup Pak. Cukup. Dan sekarang giliran calon wakil wali kota nomor urut 2, Pak Tulus, untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, Pak Dedi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Di Bandar Lampung ini walaupun sudah dibangun flyover dan underpass, tapi pagi hari dan sore hari ketika orang berangkat kerja dan pulang kerja itu sering terjadi kemacetan. Artinya pelayanan publik di bidang perhubungan dan transportasi masih buruk dan underpass serta flyover bukan solusi bagi pelayanan publik di bidang perhubungan. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang Bapak akan lakukan sebagai wakil wali kota untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang perhubungan dan transportasi? Terima kasih. Terima kasih. Sebentar Pak, cukup. Pak Tulus silakan Pak Dedi untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Tulus. Kaitannya dengan masalah kemacetan di Kota Bandar Lampung, solusinya sebenarnya dengan cara kita membangun flyover atau underpass, ini salah satu di dalam rangka untuk menghilangkan tingkat kemacetan. Bila mana kalau macet tentunya kan tingkat kerawanan ini akan terjadi. Oleh karenanya solusi yang dapat dilakukan adalah membangun yang tempat kemacetan-kemacetan itu. Antara lain adalah membangun flyover dan segala macam, underpass. Kemudian tingkat kemacetan lain di dalam kota ini perlu kita melihat lain halnya, yaitu kaitannya dengan masalah jalan. Mungkin jalan yang sudah terlalu padat ini perlu kita lakukan pembenahan, kemudian pembatasan, ini juga perlu kita lakukan. Kemudian kita akan buat jalan baru sebagai jalan lingkar, ini juga salah satu di dalam mengatasi tingkat kemacetan. Di dalam penanganan secara bertahap, ini kita harus melalui secara koordinatif bersama dengan kepolisian, pemangku kebijakan di dalam lalu lintas. Ini perlu kita lakukan secara bersama. Sehingga insya Allah dengan cara seperti itu, ini dapat teratasi kemacetan lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung. Demikian, terima kasih. Baik, cukup Pak. Silakan Pak Tulus untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, yang pertama flyover itu dibangun tidak melalui studi yang baik. Lihat saja kenyataannya flyover di Pramuka, flyover di Kemiling, flyover di Pasar Tugu, itu pasti dirasakan oleh masyarakat tidak membantu mengatasi kemacetan. Nah, kami ingin ini dihentikan, dikurangi, sudah dulu flyover dan underpass. Kita akan konsentrasi untuk membangun trotoar, bahkan pedestrian, supaya masyarakat Bandar Lampung itu pindah dari pasar ke pasar atau dari hotel ke hotel lain, tidak menggunakan kendaraan atau mobil, cukup dengan jalan kaki dan menikmati pemandangan Bandar Lampung yang indah. Itu yang pertama yang ingin kami lakukan. Yang kedua tentu transportasi massa harus kita siapkan, apakah berbasis rel atau ya kita siapkan bis yang amat banyak. Terima kasih. Baik. Sekarang giliran calon wakil wali kota nomor urut 3, Pak Dedi, untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1, Pak Johan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kaitannya dengan masalah COVID, sekarang adanya COVID ini struktur perekonomian kita semakin tidak baik, terpuruk. Banyak perusahaan-perusahaan itu menganggurkan tenaga kerjanya. Di satu sisi lain, ini berdampak kepada perekonomian di Kota Bandar Lampung. Oleh karenanya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bapak di dalam mengatasi tingkat COVID ini, kemudian di adanya perumahan buruh-buruh yang sekarang menjadi menganggur, dihubungkan dengan
kesempatan Bapak untuk mendapatkan 100.000 tenaga kerja. Bagaimana langkah-langkah yang konkretnya Bapak lakukan? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Pak? Sudah cukup. Baik. Silakan Pak Johan untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda Ya, berbicara. terima kasih Pak Dedi. Pertama, mesti pada pimpinannya ada niatan baik untuk memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dari niatnya udah nggak ada, nggak akan bisa selesai urusannya. Oleh karenanya pertama, dari perusahaan kita coba juga memberi keringanan pajak, mempermudah izin dan seterusnya. Sehingga mereka tidak terbebani dengan perizinan berbelit-belit dan juga mahal. Kemudian yang kedua, yang kita lihat program kita menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan. Ini sudah dijelaskan oleh wali kota kita. Memang tidak populer program ini, tapi ini yang diperintahkan dalam Al-Quran. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya pakai dalil ini karena ini yang bisa. Tugas seorang pemimpin adalah memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya dan memberikan rasa aman. Tidak ada tekan-tekanan kepada masyarakatnya. Ini tugas seorang pemimpin. Ya. Yang terjadi hari ini, kita melihat bahwa banyak sekali terjadi intimidasi. Pegawai yang juga dalam tekanan. Bisa dibayangkan, banyak yang terjadi korban yang darah tinggi, jantungan, hari ini sudah pada mati gara-gara ada tekan-tekan seperti itu. Ini tidak boleh terjadi lagi di kepemimpinan Riko dan Johan Sulaiman. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Pak? Baik, silakan Pak Dedi untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sebenarnya kaitannya dengan terpuruknya ekonomi akibat COVID ini bukan karena masalah pelayanan karena tidaknya dilakukan sebenarnya. Bahwa memang strukturnya yang memang seperti itu. Sehingga memang perusahaan ini perlu diberikan bantuan semacam keringanan segala macam. Pajak sudah kita upayakan untuk melakukan keringanan. Kemudian ada saving yang dilakukan, ada jam cara bertahap, 1 hari ini begini, 1 hari begini. Itu harus dilakukan, bukan dengan model perumahan. Kalau dirumahkan, akhirnya nantinya menambahkan tingkat pengangguran. Satu sisi tingkat pengangguran ini berdampak kepada terpuruknya ekonomi. Akhirnya pemerintah kota, pemerintah harus memberikan bantuan sosial berupa pangan dan segala macam dalam rangka untuk mengatasi tingkat kerawanan dan tingkat pengangguran ini. Waktunya habis Pak. Baik, sekarang giliran calon wakil wali kota nomor urut 2, Pak Tulus bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1, Pak Johan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pak Johan, dengan pandemi COVID-19 ini dampak di bidang pendidikan luar biasa. Anak-anak sekolah melalui daring sehingga stres, ibunya juga ikut stres karena harus menjawab pertanyaan yang dia nggak pernah tahu lagi. Dan terjadi ini Pak Johan, kekerasan terhadap anak. Nah, ini apa langkah konkret Bapak jika terpilih menjadi wakil wali kota untuk mengatasi penyebaran COVID-19 tetapi tidak berdampak pada masalah pendidikan anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Pak. Masih ada waktunya Pak? Cukup? Baik. Silakan Pak Johan, waktu Anda untuk menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Pak Tulus. Kita harus mengembalikan kewajiban pendidikan terhadap anak itu adalah di rumah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya di rumah. Kita kembalikan ini peran ibu, peran keluarga untuk membina anak-anak di rumah dalam suasana kondisi pandemi seperti ini. Sehingga orang tua itu akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam mendampingi anak-anaknya untuk memberikan pelajaran-pelajaran. Memang tanggung jawab orang tua pada hakikatnya, bukan tanggung jawab guru. Ya, bahasa rumah adalah tempat pertama anak-anak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karenanya, saya kira kita juga harus memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa
tanggung jawab ini sebenarnya adalah ada di orang tua. Sementara sekolah adalah tempat menitip anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan, ya, tempat nitip ini sekolah ini. Titipan dari orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan yang barangkali tidak didapatkan di rumah. Jadi melengkapi sebenarnya sekolah-sekolah ini bukan kewajiban utama dari sekolah. Demikian, terima kasih. Masih ada waktunya Pak? Cukup? Cukup. Baik. Dan silakan Pak Tulus untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, memang peran keluarga untuk pendidikan ini menjadi penting, tetapi karena persekolahan juga menjadi alat sekarang untuk mendewasakan anak-anak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, ke depan harus berani kita memutuskan untuk dilakukan sekolah tatap muka terbatas ketat dengan protokol kesehatan. Kenapa ini dilakukan? Karena anak-anak yang nggak mampu beli kuota itu akan berpotensi untuk drop out. Kenapa? Karena memang tidak pernah belajar sama sekali dan guru tidak pernah kunjungi ke rumahnya. Sehingga sudah 6 bulan tidak pernah sekolah, dianggap sudah keluar. Ini harus kita tanggulangi bersama, Pak. Untuk itu kami akan melakukan proses tatap muka dengan protokol ketat. Waktunya habis, Pak. Baik, sekarang giliran calon wakil wali kota nomor urut 3 bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Pak Didi bertanya kepada Pak Tulus, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak. Kaitannya dengan permasalahan banyaknya tingkat pengangguran daripada anak-anak sekolah, putus sekolah, sehingga kerawanan sosial ini semakin meningkat. Pertanyaan saya, bila mana Bapak menjadi wakil wali kota, bagaimana langkah-langkah konkret Bapak untuk dalam rangka untuk mengatasi tingkat kemiskinan, terus kemudian kaitannya dengan anak-anak jalanan, agar ini bisa jadi tidak termarginalkan di masyarakat Kota Bandar Lampung. Apa upaya Bapak lakukan? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, Pak? Cukup, itu aja. Baik. Dan silakan Pak Tulus untuk menjawab, waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi pengangguran dan juga kemiskinan ini satu hal yang bertalian. Kalau nganggur pasti tidak punya pendapatan, kalau tidak punya pendapatan pasti tidak bisa belanja, dan itu dikatakan miskin. Untuk kalangan muda, anak-anak yang tamat SMA dan nganggur itu karena memang belum punya keterampilan. Oleh karena itu kami akan mendirikan pusat pelatihan bagi anak-anak muda yang belum terampil, tetapi tidak menjahit lagi, tidak jadi tukang lagi. Kita latih untuk IT, kita latih untuk belajar berwirausaha yang modern. Kemudian kita kasih bantuan untuk bisa berwirausaha dengan melalui program RT Mandiri tadi. Ada uang 100 juta yang disiapkan, salah satunya bisa dipisahkan untuk membiayai anak-anak yang sudah terampil melakukan usaha di rumah atau di tempat-tempat yang mereka punya. Kemudian untuk anak-anak anjal ini harus diidentifikasi dengan tepat, apakah dia penduduk Bandar Lampung atau bukan. Jika penduduk Bandar Lampung, tadi harus ditangani secara bersama-sama, tidak ekosektoral tapi lintas sektoral. Saya kira sosial, ketenaga kerjaan, pendidikan, dan semua stakeholder yang terlibat harus diberdayakan. Terima Baik, kasih. waktunya habis. Silakan Pak Didi tanggapannya, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Tahap pertama kami akan mendata tingkat pengangguran yang ada di Kota Bandar Lampung, khususnya anak-anak putus sekolah. Anak-anak putus sekolah ini harus kita salurkan melalui keterampilan-keterampilan yang harus kita bekali secara bersama. Kita nantinya, Eva dan Dedi, akan melakukan adanya pelatihan-pelatihan semacam balai latihan kerja, supaya anak-anak kita dibekali keterampilan yang bakal bekal untuk dia bisa bekerja. Setidak-tidaknya kalau dia tidak bisa bekerja, artinya dia bisa bekerja secara mandiri. Ini juga. Kemudian untuk bisa menegakkan tingkat kemandiriannya ini,
tentunya kita harus bekali dengan pelatihan-pelatihan. Setelah selesai pelatihan, kita akan memberikan permodalannya. Kita fasilitasi permodalannya, kemudian apa bakat yang harus kita lakukan. Misalnya tukang las, kita beri alat persalinan las, kemudian kita edukasikan beliau, sehingga nantinya dia akan menjadi tampil, akan berkembang, dan meningkatkan perekonomian untuk dia. Baik, waktunya habis Pak. Dan sekarang giliran calon wakil wali kota nomor urut 1, Pak Johan bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, ke Pak Dedi. Silakan Pak, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya Pak Dedi, di akhir tahun 2019 Kepolisian Kota itu merilis bahwa terjadi peningkatan signifikan kriminal di Bandar Lampung ini. Angkanya sampai 2.000 lebih kasus. Kemudian kita juga sempat tercoreng Bandar Lampung ini dengan adanya perlakuan penusukan terhadap ulama dunia, bukan hanya ulama nasional, Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung. Pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Apa yang akan Bapak lakukan melihat tingginya ya tingkat kriminalitas ini, yang juga ini salah satu dampak dari kesenjangan ekonomi yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup? Cukup. Baik. Silakan Pak Dedi untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dalam kaitannya dengan tingkat kriminal yang di Kota Bandar Lampung, menurut hemat saya itu terlalu besar estimasi dari Pak Johan Sulaiman. Bukan, ini rilis dari ini kepolisian Pak, Ya. bukan dari saya. Ya, yang kami koordinasikan dengan tingkat kepolisian bahwa tingkat pengamanan dan tingkat yang dilakukan oleh tingkat kepolisian ini sudah secara intensif, secara baik, dan sudah menekan tingkat kriminal. Kita juga nanti hubungannya dengan Kota Bandar Lampung, kita akan selalu bekerja sama dengan tingkat kepolisian dan menggerakkan fungsi-fungsi di kelurahan dan di kecamatan dengan menggerakkan Hansip. Supaya apa? Supaya tenang, aman di wilayah kita masing-masing. Kemudian juga adanya pos ronda. Ronda ini juga supaya untuk meningkatkan jangan sampai ada tingkat kriminal yang semakin bergejolak. Kemudian kepada anak-anak yang ini tingkat pengangguran yang bakal berdampak yang menimbulkan kriminal ini perlu penyaluran daripada tenaga kerja. Oleh karenanya kita harus bekali dengan anak-anak ini supaya menekan tingkat kriminal. Jadi ada keselarasan antara pemerintah dengan tingkat kepolisian, di sini bisa berjalan secara baik. Insya Allah kalau ini ada keselarasan di dalam tekad untuk melakukan pengamanan, Kota Bandar Lampung akan semakin baik dan juga serasa aman. Ini kuncinya. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak. Dan saya kembali mengingatkan bahwa tata tertib bagi peserta debat publik itu tidak diperkenankan untuk memotong pemaparan calon lain saat calon tersebut berbicara. Baik, silakan Pak Johan, tanggapannya. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Dedi. Ini rilis dari Kepolisian Kota Pak, bukan dari saya ngada-ngada. Akhir 2019 ya, saya tegaskan di situ. Jadi saya pakai data bukan data asal-asalan. Terus yang berikutnya, dalam mengatasi kesenjangan ekonomi ini, kalau kita ada program 100.000, ciptakan lapangan kerja baru, bantuan untuk UMKM dan seterusnya. Ini yang akan kita lakukan. Dan dalam masalah keamanan, kita dari dulu sudah punya sistem siskamling untuk keamanan lingkungan yang melibatkan RT, lingkungan, Babin dan seterusnya. Yang ini juga sudah dianggarkan dalam anggaran kota gitu. Ya. Ini bisa kita optimalkan di sini. Jangan sampai ini salah gunakan untuk jadi kepentingan politik, nekan-nekan masyarakat. Yang justru sebaliknya untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitarnya. Ini Pak Dedi. Terima kasih. Baik. Kita boleh berikan tepuk tangan lagi untuk para pasangan calon. Dan 2 sesi tanya jawab ini sudah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Dan selanjutnya kita akan mendengar apa saja komitmen dari pasangan calon jika mereka nantinya akan terpilih pada 9 Desember 2020 mendatang. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda.
Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, pendengar dan para hadirin, kali ini kita berada di segmen terakhir, yaitu segmen 6, di mana para pasangan calon ini akan menjawab pertanyaan yang sama, yaitu terkait dengan komitmen jika terpilih sebagai wali kota. Calon nomor urut 1, pertanyaannya, pengalaman di berbagai daerah, kekompakan antara wali kota dan wakil wali kota tidak berlangsung lama. Bahkan pada tahun kedua jabatan mereka sudah berkonflik hingga sampai habis masa jabatan. Akibatnya kinerjanya tidak efektif dan berdampak pada keterbelahan pada aparatur pemerintahan daerah. Apabila Anda terpilih sebagai bagaimana janji dan strategi Anda untuk menjaga kekompakan dan kerjasama antara wali kota dan wakil wali kota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara terpadu dari sejak pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya Riko Menoza dan John Sulaiman apabila 9 Desember dipilih mayoritas masyarakat Bandar Lampung mempunyai komitmen yang pertama menjalankan tata kelola pemerintahan secara baik, transparan, kolaboratif, serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Memprioritaskan pembangunan dengan skala perencanaan tepat sasaran dengan pola musrenbang agar segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah yang berbeda. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh bidang termasuk penanganan COVID-19. Membangun kinerja yang profesional, meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah kota melalui reward and punishment. Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan peran dan insentif tepat waktu untuk semua aparatur, mulai RT, Kaling, Babin, guru honor, tenaga honor, kader posyandu, tenaga kesehatan, PKK, membangun Bandar Lampung baru, pilih dan doakan kami senantiasa amanah dan istiqomah dalam menjalankan tugas komitmen ini. Baik, waktunya habis. Dan silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi kami pasangan nomor 2 kalau seandainya terpilih menjadi wali kota, kami akan tetap berpasangan yang harmonis. Karena terus terang saja, undang-undang sudah mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 bahwa wakil wali kota itu membantu wali kota, tapi sudah ada bidangnya, yaitu memimpin, mengkoordinasikan perangkat daerah, memimpin, mengkoordinasikan sampai ke tingkat RT dan kelurahan dan kecamatan. Ini sudah ada tugasnya. Jadi kita laksanakan aja sesuai dengan aturan dan peraturan. Jadi tidak ada, kalau tidak dilibatkan wakil, nah ini kan akan terjadi miskomunikasi. Jalankan aja. Yang namanya kontrol itu bisa dilakukan oleh kepala dinas, kepala asisten, sekda, terus wakil wali kota, nanti baru jadi wali kota yang kontrol. Jadi berjalan semua. Semua tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan silakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalau kami terpilih, kami akan melanjutkan program pemerintah Kota Bandar Lampung yang luar biasa, karena program pemerintah sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Kami dan saya bersama Pak Deddy Amrullah akan memberikan yang terbaik. Pemerintah yang lalu sudah terbaik, kami akan memberikan yang terbaik lagi. Dan masa harmonis kami bukan hanya periode pertama saja, insya Allah kami periode yang selanjutnya akan kami tingkatkan lagi untuk pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan suatu saat nanti saya dan Pak Deddy Amrullah akan berkunjung kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Tunggu kedatangan kami. Bunda Eva dan Pak Deddy Amrullah, Wali Kota Bandar Lampung dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Baik, masih ada waktunya Bu? Mau ditambahkan mungkin? Saya ada pantun saja. Baik. Saya akan berikan pantun. Segi 4 belah ketupat. Ketupat dibelah bila lebaran dekat. Tanggal 9 Desember sudah dekat. Nomor 3 pilihan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon. Dan saya ucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Bandar Lampung, pihak kepolisian dan juga rekan-rekan media dan pihak-pihak yang telah membantu acara debat malam hari ini. Saya Fazilah Khairunisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.